Halo, welcome back to YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Bidan Sari, tentunya di channel Sari Lovely. Halo ibu-ibu semua. Kali ini Bidan Sari mau bahas tentang hal yang seru lagi nih. Ayo, ibu-ibu bisa tebak? Bidan Sari mau bahas kenapa ibu telat haid tapi hasilnya masih negatif. Ya, ini adalah pertanyaan yang berulang-ulang kali Bidan Sari terima. Nah, wajarlah ya, kita sudah telat haid, ya kan? Nah, kita sedang menantikan momongan. Pasti harapan kita positif. Nah, tahu-taunya negatif, itu sangat mengecewakan. Namun ibu-ibu perlu tahu, ketika ibu melakukan test pack, hasil hanya ada dua. Satu, ibu benar-benar hamil. Kedua, ibu tidak hamil. Nah, di sini kita akan bahas yang kedua ini di video ini. Tetap stay di video Bidan Sari sampai akhir. Oke, kita akan bahas yang pertama. Ibu benar-benar hamil tapi tesnya negatif. Untuk hal ini ada beberapa faktor yang memungkinkan hasil ibu menjadi negatif. Yang pertama, hormon HCG ibu masih rendah. Nah, untuk melakukan test pack, yang dibaca oleh test pack tersebut adalah hasil HCG. Nah, bahasa awamnya, di urin atau air kencing ibu itu ada zat yang menandakan ibu itu mengalami kehamilan. Nah, itu cepat sekali ditangkap oleh test pack. Namun, ketika yang namanya HCG ya, atau di urin ibu, zat yang di urin ibu itu masih rendah, maka tidak akan dapat terbaca oleh test pack. Dan kemungkinan ibu boleh ulang 1 minggu atau 2 minggu kemudian ketika kadar zat di urin ibu atau HCG tersebut sudah normal. Oke, saya sengaja menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang biasanya dipakai itu, yang biasanya hormon yang dibaca test pack itu adalah HCG ya. Tapi untuk lebih memahaminya lagi, itu ada zat yang terkandung dalam urin ibu yang akan bisa dibaca oleh test pack tersebut. Oke ibu, faktor yang kedua yang dapat membuat test pack ibu negatif yaitu test pack yang ibu gunakan kurang akurat. Karena apa? Ya, ibu perhatikan apakah penyimpanannya baik. Nah, penyimpanan test pack itu juga harus benar. Apakah tanggal kadaluarsanya sudah tepat? Apa bahkan dia sedang kadaluarsa? Banyak hal yang bisa membuat test pack itu tidak akurat. Jadi, penyimpanannya juga harus baik, tanggalnya juga harus baik, dan yang terpenting, penggunaannya juga harus baik. Nanti kita bahas penggunaan test pack yang benar di video selanjutnya. Oke ibu, faktor ketiga yang membuat ibu memiliki hasil yang negatif padahal ibu sedang hamil. Hamil kembar atau hamil anggur. Kenapa? Di saat ibu mengalami kondisi ini, hormon HCG tadi, zat yang terdapat dalam urin tadi itu meninggi, kadarnya tinggi. Nah, dalam keadaan rendah banget atau dalam keadaan ketinggian, test pack juga punya standar dalam membaca hasil urin ibu. Jadi, jika dalam faktor yang ketinggian, HCG ibu ketinggian, dia akan sedikit sulit untuk membaca. Oleh karena itu, terkadang hasilnya masih negatif. Ayo, yang telat haid, hasilnya negatif, jangan putus asa dulu. Mudah-mudahan ibu segera hamil ya. Nah, itu dia faktor-faktor yang dapat membuat hasil test pack ibu negatif sementara ibu sedang hamil. Nah, bagaimana lagi jika ibu melakukan test pack tapi hasilnya negatif sementara ibu telat haid? Faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu perubahan gaya hidup. Nah, ingat ibu, kekurangan tidur juga mempengaruhi sirkulasi menstruasi. Kebanyakan minum kafein juga. Kurangnya makanan yang bernutrisi dan bergizi juga dapat mempengaruhi menstruasi. Apalagi, ada yang tahu? Ini dia yang paling perlu lagi. Jangan menganggap bahwa perubahan berat badan yang drastis, baik dari gendut ke kurus ataupun dari kurus ke gendut, itu tidak mempengaruhi menstruasi. Salah. Hal tersebut juga bisa mempengaruhi siklus menstruasi ibu karena hormon yang tidak seimbang ya. Ketidakseimbangan hormon. Jadi diupayakan ibu tidak terlalu menambah berat badan dan tidak terlalu mengurangi berat badan ya. Nah, banyak hal lainnya juga yang dapat mempengaruhi siklus menstruasi ibu menjadi tidak lancar ya. Jadi memang kalau ibu yang menginginkan program kehamilan, dia harus benar-benar memperhatikan
kesehatan diri sendiri mulai dari fisik, mental, harus ibu bisa persiapkan sebaik mungkin untuk kelancaran dan kesuksesan program ibu. Nah, kalau untuk faktor yang kedua itu masalah kesehatan dan obat-obatannya. Contohnya ibu yang mengalami PCOS, ya ibu pernah dengar nggak PCOS itu? Nah, ibu yang mengalami diabetes mellitus, ibu yang mengalami menopause dini, ya kan? Ibu yang mengalami gangguan tiroid, itu hal-hal yang dapat juga mempengaruhi ibu telat haid tapi hasilnya tetap negatif dan ibu menyatakan memang tidak hamil. Ada juga faktor-faktor kesehatan dan obat-obatan. Oke ibu, untuk sharing kali ini Bidan akhiri sampai sini, semoga bermanfaat. Yuk gabung berbagi diskusi di Telegram Bidan Sari, ada di deskripsi, supaya kita sesama berbagi pengalaman sehingga yang sebelum hamil bisa dapat masukan dari yang sudah hamil, apa yang sudah dibuat. Kita sharing-sharing di situ. Nggak meski Bidan Sari yang jawab, bagi ibu yang memiliki pengalaman juga boleh bisa jawab. Oke, thank you for watching. Bye bye.